Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Farhan Fadlur Rahman Henry, Ainun Nesabila Darmawan, Indri Damayanti, Selin Fauzia, kemudian Tiara Wangi Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perusahaan Ultra Jaya. Yang pertama di tinjauan bisnis, yaitu PT Ultra Jaya memproduksi susu lokal yang dimana susu lokal tersebut yang nantinya akan bersaing dengan merek-merek susu internasional lainnya yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produksi susu dalam negeri. Terus yang kedua itu ada tujuan bisnis, yaitu menjadi perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman dengan kualitas terbaik serta menjadi industri makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Terus yang ketiga itu ada target sasaran. PT Ultra Jaya tentunya menargetkan untuk semua masyarakat di berbagai kalangan, tetapi dikhususkan untuk anak-anak dan remaja. Tim manajemen dan pengalaman dalam PT Ultra Jaya, manajer harus memiliki kompetensi yang mencakup unsur ilmu pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang baik. Persaingan dan perbedaan dengan perusahaan lain diantaranya Greenfield, Fashion Flag, Nestle, dan Indomilk. Prospek keuangan bisnis, target persediaan sebesar 708,8 miliar hanya menumpuk di gudang, sehingga hal itulah yang membuat PT Ultra Jaya mampu melunasi hutang-hutang hanya dengan cash saja dan masih menyisakan kas. Hal inilah yang menjadi salah satu PT Ultra Jaya tidak pernah mengandalkan hutang untuk menjalankan bisnisnya. PT Ultra Jaya itu sendiri berdiri pada tahun 1958 yang berawal dari industri rumah tangga dan pendirinya yaitu Ahmad Prawira Wijaya. Adapun visi, misi, dan tujuan dari PT Ultra Jaya sendiri itu yang pertama visi menjadi perusahaan industri makanan dan minuman terbaik dan terbesar di Indonesia dengan mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan juga mitra kerja perusahaan. Tujuan dari perusahaan Ultra Jaya sendiri itu untuk selalu memastikan hanya bahan-bahan dengan kualitas terbaik yang akan digunakan untuk produksi. Lalu misi dari PT Ultra Jaya sendiri itu menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi pada pasar atau konsumen dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban pada para pemegang saham. Dari unsur kepemilikan, Ultra Jaya termasuk ke dalam perusahaan terbatas atau yang biasa disebut PT karena badan usaha yang terdiri dari beberapa pemegang saham. PT Ultra Jaya pun memiliki pesaing di bidang yang sama, yaitu pertama Greenfield, yang kedua Frisian Flag, yang ketiga Nestle, dan yang terakhir adalah Indomilk. Ide pokok atau layanan setelah diperas susu hanya bisa bertahan lama beberapa jam saja, padahal untuk menjual sampai di tangan konsumen membutuhkan waktu yang lama sehingga pada tahun 1972 PT Ultra Jaya menggunakan teknologi UHT tanpa menurunkan khasiatnya. Lalu ada manfaat khusus, yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, kedua membantu proses pertumbuhan tulang dan gigi anak, ketiga menjaga kesehatan tulang hingga mendukung kerja sistem saraf, keempat sebagai sumber energi. Lalu ada fitur unik, secara khusus produksi dari PT Ultra Jaya memiliki kemasan aseptik yang terdiri dari 6 lapisan karton sehingga tidak adanya udara serta bakteri yang kemungkinan besar akan menurunkan kualitas susu bahkan bisa merusaknya. Lalu dalam produksi, susu segar diproduksi dan disterilkan dalam proses UHT di mana bahan baku dipanaskan dalam suhu 140 derajat Celcius dalam waktu 4 detik. Dalam pengiriman, jangkauan distribusi PT Ultra Jaya terluas di Indonesia sehingga telah menjangkau dari Sumatera sampai Papua. Produksi atau deskripsi layanan. Ultra Milk merupakan susu kotak UHT pertama di Indonesia dengan varian 3 rasa dan harga dari ketiga produk tersebut yaitu 1 liter Rp18.900, 125 ml Rp3.000, 200 ml Rp5.100, 250 ml Rp6.200. Penggunaan situs web yang pertama mempermudah pencarian informasi sehingga mudah diakses oleh banyak kalangan. Yang kedua ialah memperluas jaringan di mana tidak hanya dapat diakses oleh jaringan nasional saja. Lalu ada keamanan situs web. Yang pertama yaitu selalu backup website secara berkala. Kedua, memakai jasa hosting yang terpercaya. Dalam informasi situs web,
sangat lengkap karena dijelaskan secara detail dari masing-masing produk PT Ultra Jaya. Lalu ada kualitas situs web. Dalam kualitas sendiri sangat baik dan bagus sehingga produk semakin dipercaya dan terkenal di kalangan masyarakat. Lalu ada interaksi situs web. Dalam website kami menyediakan testimoni di kalangan masyarakat berupa susu yang diproduksi oleh Ultra Jaya. Di sini yang pertama itu ada biografi. PT Ultra Jaya dimulai di tahun 1998 sebagai produsen minuman terkemuka di Indonesia. Berawal dari tantangan usaha rumahan yang dimana banyaknya susu yang dibuang. Pasalnya, sehabis diperah dari sapi, susu tersebut hanya bertahan beberapa jam di luar. Sedangkan untuk menjualnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada tahun 1972, Ultra menjadi pionir produksi susu yang dikenal dengan menggunakan teknologi UHT. Mulai dari situ, PT Ultra Jaya mengubah produk kental manis menjadi susu segar yang sekarang dikenal oleh masyarakat luas. Terus yang kedua itu ada pemegang saham terbesar di PT Ultra Jaya. Yang pertama itu ada Tuan Sabana, yang kedua itu ada Publik, yang ketiga itu ada PT Prawira Wijaya Prakarsa, dan yang keempat itu ada PT Indolife. Yang ketiga itu ada sistem informasi. Sistem informasi yang digunakan oleh PT Ultra Jaya adalah ERP, yang biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, pengapalan, invoice, dan data akuntansi perusahaan. Yang keempat itu ada kesenjangan dalam manajemen atau pengalaman. Yang pertama itu kurangnya solidaritas karyawan yang membuat kualitas di perusahaan tersebut tuh kurang. Terus yang kedua itu banyaknya departemen yang harus dihandle. Terus yang ketiga itu manajemen operasional harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga bisa memberi solusi ketika terjadi atau adanya masalah di perusahaan tersebut. Terus yang keempat itu seorang manajer harus memiliki pengetahuan. Yang terakhir itu ada cakupan implementasi. Yang termasuk cakupan implementasi itu ada finansial, logistik, dan human resources. Yang ada di finansial itu financial accounting, controlling, dan investment. Terus yang di logistiknya itu ada logistic execution, terus project system, sama quality management. Terus yang di human resourcesnya itu ada personal management, organizational management, dan payroll. Berikut adalah pengamatan setiap kegiatan yang terdapat dalam elemen-elemen terbentuknya perusahaan PT Ultra Jaya. Adapun yang termasuk dalam elemen terbentuknya perusahaan yaitu yang pertama adalah produk atau layanan, kemudian yang kedua adalah merek, kemudian yang ketiga adalah staff, kemudian yang keempat adalah keuangan, kemudian yang kelima ada operasi atau manajemen, kemudian yang keenam adalah pasar. Tentunya di setiap 6 elemen itu harus memiliki sisi analisis yang termasuk dalam analisis SWOT, di mana setiap kegiatan dalam perusahaan tentunya harus memiliki nilai-nilai analisis SWOT. Adapun cara yang bisa kami lakukan ketika kami memiliki perusahaan dengan keadaan tertentu seperti kinerja perusahaan maupun kualitas produk yang harus dievaluasi secara terus-menerus. Cara memperbaiki kelemahan atau mengatasi ancaman yaitu menyediakan produk baru dengan inovasi terbaru ataupun menggunakan teknologi tercanggih. Kemudian tujuan selanjutnya perusahaan yaitu promosi berbasis digitalisasi, contohnya menjadi sponsor event atau endorse ke public figure. Di zaman milenial sekarang, tentunya banyak digital marketing yang terus berkembang sehingga kami harus mengikuti seiring perkembangannya zaman. Lalu tujuan jangka menengahnya yaitu menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam proses pembuatan produk. Yang pertama ada current ratio. Rasio likuiditas ini akan memberikan penilaian bagaimana suatu perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Yang kedua ada asset test ratio untuk menunjukkan bagaimana suatu perusahaan membayar kewajiban saat ini dengan aset lancar. Yang ketiga ada cash ratio. Calon kreditur biasanya menggunakan ini untuk mengukur likuiditas perusahaan. Yang keempat ada operating cash flow ratio. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang kelima ada debt ratio. Sehat atau tidaknya suatu keuangan perusahaan dapat dilihat dari rasio utang terhadap modal. Selanjutnya ada interest coverage ratio. Nilai rasio interest coverage yang baik dapat dilihat dari potensi perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya. Selanjutnya ada asset turnover ratio. Hal ini menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan aset yang telah diperoleh. Lalu yang nomor 8 ada inventory turnover ratio.
Dari rasio perputaran persediaan, tampak bahwa PT Ultra Jaya mengalami penurunan ya, walaupun yang tidak signifikan. Selanjutnya ada receivable turnover ratio. Jika perusahaan dapat memperoleh uang tunai dari pelanggan secara cepat, maka dapat digunakan membayar tagihan lebih cepat. Lalu ada gross margin ratio. Ukuran laba bisa digunakan untuk mengukur efisiensi perhitungan biaya produksi. Selanjutnya nomor 11 ada operating margin ratio. Jika kondisi perusahaan yang ditinjau dari tingkat profit yang menguntungkan, maka akan mudah untuk menarik banyak investor. Selanjutnya yang terakhir ada return on asset ratio, digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. Dapat dilihat di PowerPoint. Ini adalah yang dimiliki oleh perusahaan PT Ultra Jaya. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.